so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, wearing that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan sebuah dongeng yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia yang memiliki seorang anak yang sangat cantik bernama Bawang Putih. Namun saat itu ibunya Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian tersebut, Bawang Putih tinggal bersama ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang. Ia sering bepergian jauh. Karena tak tega melihat Bawang Putih di rumah sendirian, akhirnya ia memutuskan menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang diberi nama Bawang Merah. Ayah Bawang Putih berkata, mulai sekarang kamu akan mempunyai ibu lagi dan mempunyai saudara perempuan bernama Bawang Merah. Bawang Putih sangat bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah awalnya sangat baik padanya. Namun kebaikan mereka hanya sesaat. Mereka bersikap baik kepada Bawang Putih saat ada ayahnya saja. Akan tetapi ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Kemalangan Bawang Putih tidak sampai di situ saja. Setelah beberapa waktu, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin hari semakin jahat kepadanya. Sang ibu tiri berkata, mulai sekarang semua pekerjaan rumah kamu yang kerjakan setiap hari. Waktu istirahat Bawang Putih semakin terbatas. Setiap hari ia harus melayani semua kebutuhan ibu tiri dan Bawang Merah. Suatu hari Bawang Putih mencuci baju di sungai. Tanpa disadari, selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Kata Bawang Putih, kakak maaf, selendang kesayanganmu hanyut ke sungai. Bawang Merah pun marah terhadap Bawang Putih. Ia menyuruh Bawang Putih untuk mencari selendangnya sampai ketemu. Jika tidak ketemu, ia tidak boleh pulang. Akhirnya Bawang Putih mencari selendang itu hingga sampai larut malam belum ditemukan. Ketika menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk yang di dalamnya ada seorang nenek yang hidup sebatang kara. Bawang Putih menghampiri gubuk tersebut, lalu ia meminta izin kepada nenek untuk menginap semalam. Nenek itu sangat baik hati. Ia mengizinkan Bawang Putih untuk menginap di rumahnya. Nenek itu menanyakan kepada Bawang Putih bagaimana dia sampai bisa di tempat itu. Bawang Putih bercerita tentang nasib yang dialaminya, sehingga nenek yang mendengarnya itu merasa sedih. Ternyata selendang yang selama ini Bawang Putih cari ditemukan si nenek. Nenek itu mau memberikan selendangnya kepada Bawang Putih, tetapi nenek itu memiliki satu syarat, yaitu Bawang Putih harus menginap selama 1 minggu. Bawang Putih menerima tawaran itu dengan senang hati. Waktu seminggu pun berlalu dan lain waktunya Bawang Putih pulang. Selama tinggal bersama nenek, Bawang Putih pun sangat rajin, sehingga nenek pun memberikan selendang tersebut dan memberikannya hadiah. Dia disuruh memilih antara 2 labu. Awalnya dia menolak, namun ingin menghormati nenek, dia memilih labu yang kecil. Dia beralasan tak kuat membawa labunya. Nenek tersenyum sambil mendengar alasan sang Bawang Putih. Setelah itu Bawang Putih pun pulang dan menyerahkan selendang itu ke Bawang Merah. Lalu ia segera pergi ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Bawang Putih sangat terkejut saat labu itu dibelah, ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Ibu tiri Bawang Putih tidak sengaja melihatnya, lalu ia merampas semua emas tersebut. Bukan hanya itu, ia menyuruh Bawang Putih menceritakan dari mana dia mendapatkan labu itu. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, ibu tiri yang serakah itu berniat jahat. Esok paginya, Bawang Merah disuruh melakukan hal yang sama seperti Bawang Putih. Dia berharap bahwa Bawang Merah bisa membawa pulang labu yang sangat besar. Singkat cerita, Bawang Merah yang malas itu tiba di gubuk nenek dan ia tinggal di sana selama seminggu. Namun karena sifat pemalasnya itu, ia hanya bermalas-malasan dan tidak mau membantu nenek. Saat waktunya pulang, Bawang Merah disuruh memilih labu